Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, setelah tadi sudah presensi, Bu Guru hari ini akan menjelaskan atau membahas muatan pelajaran matematika pada bilangan bulat dan pembelajarannya. Silahkan anak-anak bisa menyimak video atau PPT yang sudah Ibu bagikan. Ya, Bu Guru di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika di SD. Pembelajaran matematika adalah suatu proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan memungkinkan seseorang melaksanakan kegiatan belajar matematika. Nah, dan proses tersebut berpusat pada guru mengajar matematika dengan melibatkan partisipasi aktif peserta didik di dalamnya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran matematika? Ya, yang pertama adalah suatu rumusan hasil yang diharapkan dari siswa setelah menyelesaikan atau memperoleh pengalaman belajar. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang konsep bilangan bulat. Apa sih itu konsep bilangan bulat? Nah, berikut ini Bu Guru akan menjelaskan tentang konsep bilangan bulat. Konsep bilangan bulat merupakan kelanjutan dari konsep bilangan cacah. Nah, untuk mempermudah pemahaman bilangan bulat, materi prasyarat mengenai pengertian bilangan, lambang bilangan, macam bilangan, operasi hitung, serta teori pembelajaran matematika harus sudah dimiliki guru saat mengajar di sekolah dasar. Nah, ini anak-anak yang tadi Bu Guru sudah jelaskan. Jadi, ada sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Apa saja itu sifat-sifatnya? Ya, yang pertama adalah sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif ya? Sifat komutatif disebut juga dengan sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif bilangan bulat hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Misalnya ada contoh soal di bawah. Min 6 tambah 9 ditukar, berarti 9 dulu baru jumlahkan di min 6. Maka sama saja di 9 dikurang 6. Hasilnya adalah 3. Begitu soal yang kedua, 5 kali min 2 ditukar, berarti yang di belakang menjadi di depan, yang di depan menjadi yang di belakang. Jadi min 2 kali 5 sama dengan min 10. Nah, yang kedua ada sifat asosiatif. Asosiatif itu apa? Pengelompokan. Kalau komutatif tadi pertukaran, kalau asosiatif adalah pengelompokan. Nah, sifat asosiatif bilangan bulat itu hanya berlaku pada penjumlahan perkalian. Jadi kalau hanya penjumlahan dan pengurangan, pengelompokan tidak perlu. Jadi kalau ada penjumlahan perkalian, itu bisa dengan menggunakan sifat asosiatif. Contoh soalnya yang pertama, 14 tambah min 2 sama ditambah min 2. Maka kita kelompokkan dulu. Min dan min dulu. 14 min 2 tambah min 2. Hasilnya adalah 10. Lanjut, 8 kali min 2 kali min 5. Maka kita kelompokkan dari perkalian dulu. Maka min 2 kali min 5, min dan min kita kalikan terlebih dahulu, baru dikalikan yang 8, begitu. Kemudian ada sifat distributif. Penyebaran, kalau tadi asosiatif itu pengelompokan, kalau distributif itu adalah penyebaran. Nah, ada dua macam sifat distributif perkalian, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Contoh soalnya, 5 kali dalam kurung 4 tambah 2, maka penyebaran. Maka cara mengerjakannya adalah kita kalikan masing-masing angka yang ada di dalam kurung. Maka 5 kali 4 ditambah 5 kali 2. Hasilnya adalah 30. Begitu.
Nah, ini ada kaidah-kaidah operasi hitung campuran. Yang pertama, kita harus mendahulukan tanda kurung. Jadi, apabila ada soal yang ada dalam kurung, tanda kurungnya, maka kita harus mengerjakan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Jadi, kalau ada penjumlahan, kemudian perkalian dan pembagian, maka kita harus mendahulukan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu yang dikerjakan. Misal contohnya ada 4 tambah min 2 kali min 6, maka tidak dari depan dulu, tidak 4 tambah min 2 dulu, tapi kita harus mengerjakan perkaliannya terlebih dahulu. Min 2 kali 6 berapa? Min 12. Baru bisa dijumlahkan dengan 4 begitu. Lanjut nomor 3, kaidah yang ketiga adalah perkalian dan pembagian berada dalam satu operasi maka dihitung dari sebelah kiri. Jadi kalau ada pembagian dan perkalian dalam satu operasi, maka kita menghitungnya secara urut saja dari kiri. Jadi walaupun ada tanda kurung atau yang lain sebagainya, maka kita langsung mengerjakannya dari sebelah kiri saja. Langsung 3 kali 4, kemudian dibagi min 2. Hasilnya bisa langsung ketemu. Kemudian nomor 4 itu pekerjaan operasi penjumlahan atau pengurangan dari sebelah kiri. Kalau ada pengurangan dan penjumlahan juga di sebelah kiri, karena tidak ada dalam satu operasi ini tidak ada perkalian atau pembagian, maka kita bisa mengerjakannya dari sebelah kiri ya. Tapi kalau misalkan ada penjumlahan dan perkalian, maka kita akan mengerjakan perkaliannya terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Penjumlahan bilangan daun, misalnya 5 kali min 2, maka langkah-langkahnya kita ambil dan letakkan 5 buah daun hijau berjalan di atas meja, kemudian diambil dan diletakkan daun kering di bawah kumpulan yang berjajar. Pasangan antara daun hijau dan daun kering disebut netral dan nilainya adalah 0. Hasil dari 5 tambah min 2, maka sisanya tidak mempunyai pasangan. Berarti berapa yang tidak mempunyai pasangan? Ada 3, maka hasil dari 5 tambah min 2 adalah 3. Nah, begitu yang bisa Bu Guru jelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan operasi bilangan bulat. Nanti ada tugas dari Bu Guru, akan disampaikan melalui grup WA ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Tunggu tugas dari Bu Guru selanjutnya ya.